Halo mamenku semuanya, balik lagi di channel aku, channel yang akan coba mengupas, mereview, memprediksi beberapa pertandingan dari seluruh setiap sudut pelosok dunia, men. Semua aku lengkap aku sebutin, men. Dengan catatan tentu semua ya, udah pasti panjang umur lah, bukan udah pasti, tetap doa lah namanya, men. Apa kabar kalian semua, men? Tetap aku doakan kalian tuh baik-baik aja, sehat walafiat dimanapun kalian berada, men. Seperti biasa aku akan coba prediksi 4 pertandingan, men. Di sini ada dari Liga Turki, Liga Italia, Liga Inggris, dan juga Liga Spanyol, dari 4 liga yang berbeda, men. Next, langsung aja kita intip statistik pertandingan yang pertama. Lanjutan Liga Turki, ada Sivasspor bertemu dengan Trabzonspor. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Untuk catatan rangkuman pemain dari kedua klub, hanya kubu Trabzonspor yang ada pemain yang cedera, men, ataupun udah pasti absen. Nama Orsic satu pemainnya udah pasti absen. Fernandes dan juga Turkmen, dua pemain masih dipertanyakan. Nyebrang ke kubu Sivasspor, di sini full team, men, jangan ada yang cedera ataupun akumulasi kartu. Kita next ke peringkat. Di sini Sivasspor sebagai tim tuan rumah posisi 14, 12 pertandingan 14 poin. Sedangkan Trabzonspor posisi 6, 12 pertandingan 22 poin. Cukup jauh selisih poinnya, men. Bukan hanya, men, tapi ada 8 poin yang terpaut dari kedua klub ini, men. Next, kita ke head to head. 5 pertandingan terakhir Sivasspor 2 menang, 2 imbang, dan 1 kali menderita kekalahan, tapi telak kalahnya, men, 3-0. Sedangkan Trabzonspor 5 pertandingan terakhir 3 menang, 1 imbang, dan 1 kali menderita kekalahan. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir, di sini Sivasspor menang 1 kali, Trabzonspor menang 3 kali, sisanya 1 lagi imbang, draw 1 sama, men. Di pertemuan terakhir ini, tepatnya di musim lalu, Sivasspor yang menang dibantai Trabzonspor 4-1, men. Untuk di musim ini pasti bukan pasti lah, men, bisa dibilang itu beda cerita, men, karena ya banyak pemain yang tukar guling, keluar masuk gitu lah, men. Kita next kembali ke halaman si Bandot untuk melihat perputaran yang diberikan oleh si Bandot. Sivasspor bertemu dengan Trabzonspor. Handicap terkecil ada 1/4 dan juga setengah. Trabzonspor yang ngepur. Over undernya ada 2,5 dan juga 23/4, men. Aku di sini menjagokan Trabzonspor. Aku berani ngepur 1/4, men, dengan mengambil over 2,5. Skor prediksi menurut dari aku di sini, mudah-mudahan Trabzonspor itu menang 1-2 atau terkecilnya bisa 0-1. Kalau ditengok dari head to head tadi, walaupun di musim lalu Trabzonspor menangnya banyak, tapi ya mudah-mudahan nggak terlalu bertukar pemain kali, nggak terlalu bertukar manajemen dan bahkan pelatihnya sendiri. Karena kalau di Liga Turki ini aku kurang update, men, ya. Masih banyak lagi liga-liga penting yang perlu diupdate, men, ya. Dari Liga Inggris, Spanyol, Italia, Jerman, segala macam, men. Kita next ke pertandingan kedua dari lanjutan Liga Italia. Bolonya bertemu dengan Torino. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Dari kubu Bolonya di sini ada 3 pemain yang udah dipastikan absen, El Azzouzi, Carlson, dan juga Soumaoro. Sedangkan Orsolini satu pemain masih dipertanyakan. Nyebrang kubu ke Torino, 3 pemain yang udah pasti absen, namanya Gigi, Ricky, dan juga Scores. Untuk yang masih dipertanyakan di sini nihil ataupun kosong. Kita next ke peringkat. Bolonya posisi 8, 12 pertandingan 18 poin. Sedangkan Torino posisi 11, 12 pertandingan 16 poin. Terpaut 2 poin aja, men, ya. Tapi selisih peringkatnya juga melewati 2 klub gitu loh, men, si Monza dan juga Lazio. Next, kita ke head to head. 5 pertandingan terakhir Bolonya trennya cukup positif, men. 3 menang, 1 imbang, dan 1 kali menderita kekalahan. Di match terakhir mereka bertamu ke kandang Fiorentina, mereka takluk 2-1. Sedangkan untuk Torino 5 pertandingan terakhir 2 menang, 1 imbang, dan 2 kali menderita kekalahan, salah satunya di Coppa melawan Frosinone. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir di sini Torino menang 2 kali, Bolonya menang 1 kali, men. Tepatnya ini di terakhir bertemu mereka di musim lalu, di penghujung musim lalu, men. Tepatnya di bulan 3 ini Torino menang 1-0 di kandang Torino. Sekarang main di Bolonya, men. Kita langsung balik ke halaman si Bandot untuk melihat perputaran yang diberikan oleh si Bandot.
Bolonya kontra Torino, handicap terkecil ada lek-lekan atau mata-mata atau kosong-kosong. Banyak sebutan men, tiap daerah itu beda sebutannya men. Dan juga seperempat bolonya ya ngepur, over undernya ada 2 dan juga 2 seperempat. Terus terang nih bolonya karena main di kandang, udah gitu statistik dari klasemen juga bolonya menang walaupun tipis-tipis. Jadi wajar tuh bolonya ngepur seperempat. Aku ngambil over 2 dengan skor prediksi menurut dari gue di sini 2-1 atau bisa aja selisih 2 gol, 2-0. Torino nggak ada golnya sama sekali men ya. Kita next ke pertandingan ketiga. Di sini ada lanjutan Liga Inggris, Fulham bertemu dengan Wolves. Kalau aku sebut kepanjangannya Wolverhampton Wanderers, panjang kali men, jadi Wolves saja men ya. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Kubu Fulham di sini 4 pemain yang udah pasti absen: Diopal, Hinha, Rodrigo Muniz dan juga Traore. Ada Rabioyo, 1 pemain masih dipertanyakan. Nyebrang kubu Wolves ada Dawson, Hodge dan juga Neto, 3 pemain yang udah dipastikan gak akan bermain. Kita next ke peringkat. Fulham posisi 15, 12 pertandingan hanya mengumpulkan 12 poin. Sedangkan Wolves posisi 12, 12 pertandingan 15 poin, terpaut 3 poin dari kedua klub ini. Ini sepertinya bisa dibilang persaingan papan bawah, nggak seru lah mainnya persaingan papan bawah, minimal tuh papan tengah ke atas itu mainnya. Kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Fulham hanya 1 kali mendapatkan hasil positif, 1 kali menang melawan Ipswich, itu pun di Piala Carabao. Sisanya 1 imbang dan 3 kali menderita kekalahan. Sedangkan Wolves di sini 2 menang, 2 imbang dan 1 kali menderita kekalahan. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir Wolves menang 3 kali men, tapi 2 di pertemuan terakhir mereka berakhir imbang, 1 sama dan 0-0. Split goal semua nih men. Si Wolves ini menangnya di tahun 2001 ke bawah men. Terakhir menang Wolves itu tahun 2021. Kita balik next halaman si Bandot untuk lihat perpuluhan yang diberikan oleh si Bandot. Fulham bertemu dengan Wolves, handicap terkecil ada lek-lekan atau mata-mata dan juga seperempat. Fulham yang ngepur, over undernya ada 2 seperempat dan juga 2,5. Aku hanya berani bermain mata-mata atau lek-lekan, menjagokan Fulham dengan mengambil under 2,5. Skor prediksi menurut dari aku di sini Fulham menang 1-0 atau ya seminim-minimnya berakhir imbang 1 sama atau bisa aja 0-0 kayak di 2 match pertemuan terakhir mereka men. Itulah makanya aku nggak berani ngepur walaupun seperempat, karena ya kalau emang terjadi skor draw itu ya apa kalah separuh men. Jadi ya daripada kalah separuh bagus ya draw ya kan men. Itu udah pasti lah men. Next kita ke pertandingan keempat, ada Girona bertemu dengan Bilbao. Ini ada salah satu big match dari lanjutan Liga Spanyol. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Kubu Girona ada 6 pemain yang udah pasti nggak akan bermain: Arturo Garcia, Justin, Juan Carlos, Roca dan juga Villa. Nyebrang kubu Bilbao 2 pemain, Alvarez dan juga Garcia yang udah pasti absen. Sedangkan Berkike 1 pemain masih dipertanyakan. Di sini rata-rata semua, bukan rata-rata men, tapi semua full pemain Spanyol dari kedua klub ini men. Kita next ke peringkat. Di pekan ke-14 ini Girona nggak pernah tersenggol lah istilahnya, bisa dibilang di posisi pemuncak. Bahkan sekelas Madrid dan Barca aja belum bisa geser Girona men ya. Dia sebagai punya klasemen 13 pertandingan 34 poin. Sedangkan si Bilbao posisi 6, 13 pertandingan 24 poin. Di sini lagi ada bertanding Sociedad bertemu dengan Sevilla. Skor sementara di sini 2-0 dimenangkan Sociedad men ya. Next kita ke head to head. 5 pertandingan terakhir Girona full hijau men, win semuanya ataupun menang semuanya. Sedangkan Bilbao di sini 3 menang, 1 imbang dan 1 kali menderita kekalahan. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir Bilbao menang 2 kali, Girona menang 3 kali. Di 2 match terakhir Girona menang tandang dan kandang 2-3 dan 2-1. Kita langsung aja balik ke halaman si Bandot untuk melihat purpuran yang diberikan oleh si Bandot. Girona bertemu dengan Bilbao, handicap terkecil ada lek-lekan atau mata-mata dan juga seperempat. Girona yang ngepur men, over under di sini ada 2-3 perempat dan juga 3 men. Karena Girona ini walaupun banyak pemain yang cedera, tapi udah pasti dia ingin mempertahankan posisinya dari kejaran tim-tim lainnya, seperti ya nggak usah disebut lah tim-tim menengah ke bawah, yang atas-atasnya aja lah men, kayak Barcelona, kayak Real Madrid dan juga Atletico Madrid men ya. Jadi sini aku berani ngepur seperempat dengan mengambil over 2
2/3/4. Skor prediksi menurut dari aku di sini 2-1 atau selisih 2 gol. Atletico Bilbao pasti ada 1 gol men, 3-1 atau 2-1 skor terkecil dari aku men. Tetap utamakan feeling masing-masing. Aku di sini hanya memberikan referensi aja. Jika referensi aku cocok dengan kata hati kalian, gas men, bom men. Bom sekuat saldo, tapi ingat jangan saldo orang lain, apalagi saldo orang tua kalian yang kalian benar men ya. Saldo sendiri, duit sendiri men ya. Udah 45 aku coba review di video aku kali ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya yang udah mau mampir hingga coret-coret semua segala macam di channel aku men. Jangan lupa juga ngintip-ngintip ataupun bisa kalian ambil juga lah prediksinya yang sesuai men di TikTok aku men. Aku sekarang lebih cenderung ke TikTok men ya. Cari aja di pencarian @bangcemot ataupun nama TikToknya tuh Kapten Cemot men ya. Aku di situ banyak nge-share prediksi. Kalau misalnya match banyak juga lah yang aku share pertandingannya men ya. Kalian boleh langsung ambil prediksinya ataupun kalian mau japri juga gabung ke grup WhatsApp. Ingat men, gabung ke grup WhatsApp aku tuh gratis, nggak dipungut biaya berapapun men ya. Langsung aja kita tutup pertemuan kita di video aku kali ini. Salam pemersatu dari aku men. Salam Bravo men.